Halo semuanya, dalam video ini saya akan memberitahukan suatu fitur yang ada di Unity yang mungkin nggak banyak orang tahu, tapi cukup berguna, namanya preset. Preset itu apa sih? Jadi preset itu adalah suatu file yang bisa menyimpan settingan-settingan tertentu dari aset-aset yang ada di Unity, dan kita bisa menggunakannya kembali untuk meng-apply settingan yang sama ke aset-aset yang lain gitu. Jadi contoh kasusnya seperti apa sih gitu. Contoh kasusnya itu misalkan kita punya aset baru yang belum ada import settingnya, lalu kemudian kita mau tambahkan import setting yang sama ke aset yang baru ini berdasarkan yang sudah ada gitu. Jadi salah satu contohnya misalkan saya punya aset cards, ini card 0 sampai card 10 ya, yang settingannya udah di override gitu untuk Android. Max size-nya 248, formatnya RGBA compress itu situ dan lain sebagainya gitu loh. Kemudian saya punya aset baru yaitu card 11 sampai 15 ini yang baru nih, baru dibikin sama artis. Terus kita import masuk ke dalam Unity gitu. Nah, kalau dilihat di sini aset-aset yang baru ini belum ada settingannya gitu. Masih default kosongan bawaannya Unity, settingannya seperti apa gitu. Nah, kita mau menyamakan nih aset-aset yang baru ini settingannya dengan aset-aset card yang sudah ada. Nah, caranya gimana? Kita bikin dulu preset filenya. Untuk membuat preset file, langkah yang kita harus lakukan adalah kita pergi ke kanan atas dan ada tombol bentuknya seperti garis ini, lalu klik. Ini kita bisa milih preset yang sudah ada, tapi untuk kasus ini saya akan bikin yang baru. Kalau mau bikin yang baru, ini ada button Save Current to di bawah. Lalu kemudian kita kasih nama filenya. Misalkan contoh nama filenya adalah art UI, misalkan. Nah, setelah dibuat aset-aset yang baru ini, kemudian kita bisa pilih dari 11 sampai 15, lalu klik lagi button yang tadi yang sama. Nah, kita tinggal pilih cards UI presetnya, lalu kemudian kita apply. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, aset-aset yang baru ini sudah di-apply settingan yang sama dengan card 0 sampai card 10. Jadi itu cara menggunakan preset gitu. Kasus lain, penggunaan lain adalah kalau kita misalkan punya aset yang sama jenisnya, misalkan audio ya, tapi compression settingsnya bisa berbeda gitu, atau override settingsnya bisa berbeda. Misalkan contohnya kalau di BGM, defaultnya itu kan load type-nya streaming biasanya, disarankan oleh Unity. Dan kalau SFX itu load type-nya biasanya compress in memory. Nah, misal saya punya aset baru namanya BGM sound effect untuk UI misalkan. Jadi saya akan masukkan di folder SFX ini. Nah, ketika kita masukkan ini, kita bisa lihat aset-aset yang di sini load type-nya di compress on load. Ini kan belum sama yang game ya. Sementara kita mau samakan, tapi kita nggak mau sama dengan BGM gitu. Jadi caranya gimana ya? Sama, kita bikin dulu preset untuk yang SFX. Kalau yang BGM udah ada nih ya. Kalau yang BGM udah ada, saya udah bikin sebelumnya. Nah, sekarang kita bikin preset buat SFX. Caranya sama, kita klik tombol yang kanan atas. Oh, ini sudah ada ternyata. Jadi kita tinggal apply aja ya kalau gitu close. Nah, ini kita pindahin ke blok yang semua UI asset ini SFX, lalu klik, lalu kemudian kita apply. Double klik dan apply. Nah, maka aset-aset yang baru pun sudah menjadi compress in memory. Gitu. Nah, itu fitur ini cukup berguna karena apalagi kalau misalkan game teman-teman itu growing asetnya dan segala macam, untuk nge-manage settingan compression satu demi satu itu kadang-kadang menjadi hal yang PR aja, tedious gitu, berulang-ulang. Nah, dengan adanya ini tuh bisa mempermudah gitu. Kasus lain adalah ketika misalkan kita punya karakter di scene gitu ya, di hierarki gitu. Jadi kita punya karakter yang punya 3 komponen, misalkan sprite renderer, test komponen dengan value demikian, 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 dan box collider dengan value size yang segini misalkan. Nah, kita mau simpan nih value test komponen yang ada di hierarki gitu. Ternyata kita maunya si karakter biru ini 1123 health-nya, koinnya 2300, tapi kita mau bikin karakter baru, tapi komponen itunya sama gitu. Nah, kalau kayak gini kita bisa
gunakan preset juga gitu. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Jadi kita klik kanan, klik kiri yang ada di sini, yang di bagian kanan, lalu kita save. Misalkan ini value untuk tes komponen untuk karakter 001. Karakter 001 ya, misalkan. Kemudian kita juga mau nge-save value dari box collider-nya. Jadi kita klik juga bagian presetnya, lalu save current to box collider 2D untuk karakter 001 misal. Taruh di file preset juga. Nah, kemudian kita mau bikin game object baru gitu. Misalkan game object baru ini posisinya berapa gitu. Terus dia punya apa aja tadi, sprite renderer, dia punya komponen test komponen, dia punya box collider 2D. Gitu. Sprite-nya misalkan saya mau kasih dia beda ya. Jadi misalkan kita kasih yang ini deh. Gitu. Kita geserin posisinya biar beda dikit. Nah, tapi kita maunya test komponen sama box collider-nya value-nya sama gitu loh. Nah, itu kita bisa menggunakan preset. Jadi presetnya tinggal kita ganti, test komponen dan yang box collider juga kita ganti. Nah, value-nya akan menyamai value yang sudah ada di preset. Gitu. Lalu ada cara yang unik juga. Salah satu cara yang uniknya tuh gini. Jadi kita bisa bikin juga game object baru di hierarki dengan menggunakan preset. Jadi misalnya kita udah tahu nih game objectnya tuh isinya mau ada box collider sama test komponen tadi. Kita bisa pilih dua preset itu terus kita drag ke layar ke hierarki. Maka dia akan langsung membuat game object baru dengan komponen-komponen yang ada di preset itu. Ini hal yang menarik juga sih yang baru gue temuin. Nah, sebagai catatan, preset itu tidak sama dengan prefab. Jadi perbedaannya preset dan prefab itu adalah kalau prefab itu value-nya kan kita ngeling ya. Apa yang kita modify di prefab kalau kita apply maka akan berubah menjadi value di game object yang berdasarkan dari prefab itu gitu. Tapi beda sama preset. Jadi kalau misalkan presetnya kita udah apply ke satu game object, terus value presetnya misalkan kita ganti nih, tes komponennya jadi 555, misalkan koinnya jadi 1 juta misalkan. Value yang di sini tidak akan ikut terganti gitu. Jadi preset itu hanya sebuah template tapi dia nggak nge-link ke game object yang dia bisa apply. Jadi itu penggunaan preset mudah-mudahan berguna. Dan sebenarnya juga ada satu fitur tambahan yang cukup menarik, namanya preset manager. Jadi preset manager itu apa sih maksudnya? Jadi kalau misalkan kita mau ngeset nih tiap kali aset yang masuk langsung dia otomatis di apply presetnya gitu. Misalkan saya mau setiap aset card atau setiap aset UI atau setiap aset musik itu langsung di apply preset yang udah saya bikin. Nah itu kita bisa lakukan juga di preset manager gitu. Nanti gue akan bikin juga videonya untuk preset manager ya. Jadi stay tune. Bye bye.